Bab 1 yaitu mengenai kerangka peraturan perundang-undangan. Kerangka peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan serta lampiran jika diperlukan. Pertama, mengenai judul. Judul peraturan perundang-undangan nomor keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, ataupun penetapan, serta nama peraturan dari perundang-undangan. Kedua, untuk tingkat pusat dicantumkan frasa Republik Indonesia, sedangkan pada tingkat daerah dicantumkan nama daerahnya. Penomoran hanya ditulis menggunakan huruf Arab tanpa penambahan huruf, angka Romawi maupun tanda baca. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu frasa. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan pada margin tengah tanpa tanda baca. Untuk judul rancangan, sebelum judul ditambahkan kata rancangan. Nama peraturan tidak boleh ditambahkan dengan singkatan maupun akronim. Peraturan perundang-undangan yang terdapat perubahan ditambahkan kata frasa perubahan atas serta disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut dilaksanakan. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut ditambahkan kata pencabutan serta pada nama perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang ditambahkan kata penetapan. Terakhir, pada nama pengesahan perjanjian internasional ditambahkan kata pengesahan. Yang kedua, terdapat pembukaan. Pembukaan pada peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama yaitu frasa dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang ketiga konsiderasi yang diawali dengan kata menimbang serta memuat uraian singkat mengenai alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang keempat yaitu dasar hukum yang diawali dengan kata mengingat, yang terakhir yaitu diktum yang terdiri atas kata memutuskan, kata menetapkan serta jenis dan nama peraturan perundang-undangan yang dicantumkan setelah kata menetapkan. Memasuki batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya, materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam 1. Ketentuan umum, 2. Materi pokok yang diatur, 3. Ketentuan pidana jika diperlukan, 4. Ketentuan peralihan jika diperlukan, dan 5. Ketentuan penutup. Pertama, ketentuan umum. Ketentuan umum diletakkan dalam bab 1. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Yang kedua, materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Yang ketiga, ada ketentuan pidana jika diperlukan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Yang keempat, ada ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Yang kelima, ada ketentuan penutup. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan bab. Ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya, ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai yang pertama, nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan. Yang kedua, nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. D. Penutup. 1. Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat a. Perumusan pemerintah pengundangan dan penetapan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten kota, berita daerah provinsi, dan berita daerah kabupaten kota. B. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. C. Pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan. D. Akhir bagian penutup. 2. Rumusan pemerintah pengundangan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang harus diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. 3. Rumusan pemerintah pengundang-undangan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang harus diundangkan dalam berita negara Republik Indonesia. 4. Rumusan pemerintah pengundangan dan penetapan peraturan perundang-undangan dalam lembaran daerah atau berita daerah. 5. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. 6. Rumusan dan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. 7. Nama dan jabatan penjabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. 8. Pengundangan peraturan undang-undangan. A. Tempat dan tanggal pengundangan. B. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan. C. Tanda tangan dan nama lengkap penjabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. 9.
Tempat tanggal pengundangan peraturan perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri. 10. Nama jabatan dan nama penjabat ditulis dengan huruf kapital. 11. Jika dalam waktu paling lama 30 hari Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden, dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama penjabat yang mengundangkan. 12. Jika dalam waktu paling lama 30 hari Gubernur atau Bupati Wali Kota tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPR dan Gubernur atau Bupati Wali Kota, dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama penjabat yang mengundangkan. 13. Pada akhir bagian penutup dicantumkan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara RI, lembaran daerah provinsi, lembaran kabupaten kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten kota, dan nomor lembaran negara RI, berita negara RI, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten kota. 14. Penulisan frasa lembaran negara Republik Indonesia atau lembaran daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Penjelasan jika diperlukan. Setiap undang-undang, perda provinsi atau kabupaten kota diberi penjelasan. B. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diberi penjelasan jika diperlukan. C. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. D. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membentuk peraturan lebih lanjut dan tidak boleh rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Naskah dan penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. G. Judul penjelasan yang sama dengan judul peraturan perundangan diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital. H. Penjelasan peraturan perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. I. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi. J. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. K. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab. I. L. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, harus dilengkapi keterangan mengenai sumbernya. M. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata istilah. N. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan, ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri tanda baca titik. O. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, cukup diberi penjelasan cukup jelas. P. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dengan penjelasan yang sesuai. F. Lampiran jika diperlukan. 1. Dalam peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 2. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. 3. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran. Tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. 4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan penjabat yang Bab 2. Hal-hal khusus. A. Pendelegasian kewenangan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada PPU lebih rendah. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu undang-undang kepada undang-undang yang lain, dari peraturan daerah provinsi kepada perda provinsi yang lain, atau perda kabupaten kota kepada perda kabupaten kota yang lain. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis PPU-nya, dan hal lain yang selanjutnya dibahas dalam buku bab 2 bagian pendelegasian kewenangan. Yang B. Penyidikan. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam undang-undang, perda provinsi atau kabupaten kota. Memuat pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, perda provinsi atau kabupaten kota, dan hal lainnya yang selanjutnya dibahas dalam buku bab 2 bagian penyidikan. C. Pencabutan. Jika PPU lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan yang baru, PPU baru harus secara tegas mencabut PPU yang tidak diperlukan. Jika materi dalam PPU yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam PPU yang lama, di dalam PPU yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh PPU yang lama, dan hal lainnya yang selanjutnya dibahas dalam buku bab 2 bagian pencabutan. D. Perubahan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan menyisip atau menambah materi ke dalam PPU, menghapus atau mengganti sebagian materi PPU. Perubahan PPU dilakukan terhadap seluruh atau sebagian
buku bab bagian paragraf, pasal, dan atau ayat, dan hal lainnya selanjutnya dibahas dalam buku bab 2 bagian perubahan peraturan perundang-undangan. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Batang tubuh undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 1 pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang penetapan tersebut. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku. Pengesahan perjanjian internasional terdiri atas 2 pasal, yakni pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, dan pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku. Bab 3. Ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan perundang-undangan. 1. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Kedua, ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain: lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti dan kerancuan. 3. Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan harus mudah dimengerti. Yang keempat, tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu. Kelima, dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku ya teman-teman. Yang keenam, untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi yang baru. Yang ketujuh, untuk mempersempit pengertian kata harus menggunakan istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru dan menggunakan kata tidak meliputi. 9. Dalam peraturan perundang-undangan yang sama tidak menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Dan yang ke-10, jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi dan dengan tidak mengurangi atau tanpa menyimpang dari. 11. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud. Oke, lanjut ke bagian B, pilihan kata atau istilah. Gunakan kata paling untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu. 2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan, gunakan waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu. Untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal. Untuk menyatakan makna yang tidak dimaksud, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan adalah seluruh dari kalimat tersebut. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Untuk menyatakan makna termaksud, gunakan kata selain. Untuk menyatakan makna pengadaian atau kemungkinan, gunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan atau. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata berwenang. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang dapat diberikan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata dapat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknik pengacuan. Pada dasarnya, setiap pasal yang merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu pada pasal atau ayat lain, namun untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan untuk menunjuk pada pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat. Frasa pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal bersangkutan. Jika ada dua lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan. Jika peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku, hanya sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku kecuali. Dan yang terakhir, naskah peraturan perundang-undangan diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas baris huruf 2,5 cm. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
Kita masuk ke bab 4 yang menjelaskan bahwa bentuk rancangan peraturan perundang-undangan umumnya serupa, meskipun ada perbedaan dalam beberapa bagian tertentu. Naskah ditulis menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,5 di atas kertas F4, sesuai dengan pedoman teknis yang diuraikan sebelumnya. Contoh-contoh bentuk rancangan meliputi yang pertama yaitu A. Bentuk RUU di mana judul menyebutkan nama undang-undang. B. Bentuk RUU penetapan Perpu menjadi UU, judul menyebutkan nomor dan tahun Perpu serta topiknya. C. Bentuk RUU pengesahan perjanjian internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi, judul menyebutkan nama konvensi yang disahkan. D. Bentuk RUU perubahan UU, judul menyebutkan nomor, tahun, dan perubahan atas undang-undang sebelumnya, perubahan pertama, kedua, dan seterusnya. E. Bentuk RUU pencabutan UU, judul menyebutkan UU yang dicabut. F. Bentuk RUU pencabutan Perpu, judul menyebutkan Perpu apa yang dicabut. G. Bentuk rancangan Perpu, judul menyebutkan nama Perpu. H. Bentuk rancangan peraturan pemerintah, judul menyebutkan nama peraturan pemerintah. I. Rancangan peraturan presiden, judul menyebutkan nama peraturan presiden. J. Rancangan peraturan menteri, judul menuliskan nama peraturan menterinya. Selanjutnya, yang I, bentuk rancangan peraturan presiden. J, bentuk rancangan peraturan menteri. K, bentuk peraturan komisi. L, bentuk peraturan lembaga pemerintah non-kementerian. M, bentuk rancangan peraturan Bank Indonesia. N, bentuk rancangan peraturan otoritas jasa keuangan. O. Bentuk rancangan peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. P. Bentuk rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota atau perda kabupaten atau kota. Q. Bentuk rancangan kanun Aceh. R. Bentuk rancangan kanun kabupaten atau kota. S. Bentuk peraturan daerah istimewa daerah Yogyakarta. T. Yang terakhir, T. Bentuk peraturan daerah khusus Papua. Selanjutnya ada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus. Pada tanggal 16 Juni 2022 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 selain merupakan tindak lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU /XVIII/2020 juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal yang disempurnakan antara lain: 1. Menambah metode omnibus. 2. Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan. 3. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. 4. Membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik. 5. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. 6. Mengubah teknik penyusunan naskah akademik. Dan yang terakhir, mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke bab 5 yaitu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus. Metode omnibus memang dapat menjadi solusi untuk mengatasi banyaknya peraturan perundang-undangan atau banjir regulasi yang dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni norma dalam peraturan perundang-undangan. Metode omnibus dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan
peraturan perundang-undangan dengan menerapkan beberapa persyaratan tertentu. Berdasarkan praktik yang berlangsung, ada beberapa model penyusunan undang-undang yang menggunakan metode omnibus. Model yang pertama adalah membentuk undang-undang baru dengan mencabut beberapa undang-undang terkait dan mengubah pasal-pasal tertentu undang-undang terkait yang masih berlaku. Lanjut ke model yang kedua, yaitu metode tambal sulam, yaitu merumuskan norma baru dan mengubah atau mencabut beberapa pasal atau ayat dalam undang-undang terkait. Metode ini sangat ribet dan tidak mudah bagi para perancang peraturan perundang-undangan yang terlibat dalam penyusunan undang-undang. Para perancang harus sangat berhati-hati dalam menyusun norma-normanya agar tidak terjadi kekeliruan dan jangan sampai terjadi adanya konflik norma atau kekosongan peraturan.